Sebelumnya Gerbang Pancawaluya itu emang, konsepnya konsep baru yang dibuat oleh Kang Deddy atau emang sebenarnya sudah lama? Beberapa hari terakhir ini kan semua, program-program usulan Kang Deddy, gagasan-gagasannya itu banyak yang mengkritik. Oh, terkesan bertentangan Ya, gitu ya? dari KPAI, Komnas HAM, bahkan Kemendikbud sendiri, belum berani berkomentar. Ya, 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 ya. Belum berani komentar lah Jadi dari gagasan Kang Deddy. Jadi persepsi. persepsi publik itu menganggap jangan-jangan gagasan Kang Deddy ini bertentangan dengan Kemendikbud saat ini. Gitu. Kalau menurut Mas Panji sendiri, kira-kira bertentangan nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali di channel YouTube tentang Guru Class Vision. Kita mempunyai program baru yaitu jam istirahat. Ya. Jam istirahat itu di mana kita para guru ngetek di jam istirahat. Jadi yang lain guru-guru pada istirahat, pada makan, tapi kita ngobrol nih Mas Yan. Lanjut. Oke, kali ini kita bersama Kepala Sekolah SMP Kebon Cinta, yaitu Bapak Muhammad Panji Maulana. Benar namanya? SMP Pesantren Bonci. Oke, SMP Pesantren Kebon Cinta yang terletak di Ciwaringin, Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mas Panji, sehat Mas Panji? Alhamdulillah. Langsung aja lah kita bahas pembahasan yang lagi hangat akhir-akhir itu. Kita kan baru saja menjalankan Hardiknas. peringatan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, yang mana di Jawa Barat kemarin Hardiknas itu pemerintah provinsi atau Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu merayakan Hardiknas di Kuningan, Jawa Barat. Ya, sebelah tetangga di Kuningan. Ya. Di sambutannya itu Kang Deddy selalu ngomong pendidikan di Jawa Barat akan kembali ke gerbang Waluya atau gerbang Pancawaluya. Kira-kira menurut Mas Panji gerbang Waluya atau gerbang Pancawaluya itu gimana sih? Ya, saya sendiri waktu kemarin Kang Deddy memberikan sambutan itu juga nyimak ya Kang Misbah. Dan memang ada hal yang menarik atau mungkin terkesan baru sih dengan dilontarkannya ide atau gagasan mengenai gerbang Pancawaluya. Kalau kita membahas apanya sih, itu kan menggunakan bahasa lokal ya. Panca itu kan 5, Waluya itu kalau tidak salah lebih ke mengarah keutamaan. Sukses. Nah, kalau bahasanya Aristoteles, arete. Arete. Sama. Nah, Panca Waluya ini poin-poinnya ya Kang Ispa juga tahu ya. Ya. Ada cager, lalu ada poin bager, cager, bager, benar, pinter, dan singer. Nah, singer itu apakah penyanyi? Dan ini bukan bahasa Inggris nih, bahasa Sunda ya. Singer itu lebih ke kecakapan atau karsa. Oke, kita bahas satu-satu nih. Sebelumnya gerbang Pancawaluya itu emang konsep baru yang dibuat oleh Kang Deddy atau emang sebenarnya sudah lama? Oke, sejauh pengetahuan saya sih ini ya istilah atau 5 konsep itu tuh atau 5 aspek itu tuh sudah ada semenjak zaman kolonial Mbak Kang Misbah. Kolonial. Ya, mungkin Kang Deddy sendiri terinspirasi dengan sosok pegiat pendidikan atau pejuang pendidikan perempuan. Ya, di Sunda. Kalau kemarin kan ada Kartini di Jawa. Kalau ini Sunda. Raden Dewi Sartika. Beliau itu memiliki sekolah atau perjuangan beliau itu kan di pendidikan dan membangun sekolah namanya Sekolah Keutamaan Istri dan motonya itu Pancawaluya itu. Gerbang Pancawaluya. Sama nih, cager, bager. Ya, lebih seperti itulah. Kang Deddy sendiri mungkin pengen menggemakan kembali konsep itu yang dirasa masih relevan dengan konteks saat ini. Terus apakah hal itu tuh konsep baru atau bagaimananya? Kan tadi menghidupkan kembali atau apa sih istilahnya tadi kami sudah bilang? Kembali ke. Nah, artinya itu bukan konsep baru nih Kang. Sudah ada dari semenjak zaman dulunya. Nah, yang pada intinya mengarah ke pendidikan holistik. Pendidikan holistik sendiri itu sudah dibahas dari jauh-jauh abad sebelumnya. Sebelum kolonial lagi nih. Wah, jauh sekali. Bahwa
kita itu kan dalam konsep pendidikan harus mengoptimalisasi dan mengaktualisasi segala atau beragam potensi yang ada di diri kita. Nah, semenjak zaman Yunani pun Aristoteles, Plato itu sudah menggagas bahwa manusia itu punya beragam potensi kan. Ada logos atau nous, akal, nah itu kan intelektual kalau sekarang itu kan. Terus juga ada arete tadi, keutamaan, akhlakiyah, nah itu kan, etika. Nah, terus juga di zaman Aristoteles juga kan ada gimnastik untuk kecakapan fisik dan poetik. Oh, Nah, di Aristoteles itu sudah ada oh sudah ada, makanya ada pembedaan-pembedaan apa ya, subjek atau mata pelajaran dari mulai fisika, metafisika, gitu kan, dari mulai fisik sampai yang metafisik. Lalu ada poetika yang lebih ke arah praksis, lebih ke arah praktis lah, bukan praksis ya, produk, gitu kan. Lalu ada juga etika. Etika itu juga akan mengarah ke sikap yang mengarah kepada kesejahteraan lahir batin kita. Nah, di zaman Ki Hajar Dewantara itu juga ada konsep atau pendidikan lahir batin. Kalau kami sudah baca bukunya yang trilogi itu ada pendidikan, budaya dan politik. Nah, di buku pendidikan itu tuh ada bagian tentang pembahasan pendidikan lahir dan batin yang tidak jauh arahnya ke situ. Nah, jadi konsep pendidikan atau gerbang waluya ini tuh sebenarnya sudah ada dari semenjak zaman. Sudah ada. Hanya namanya mungkin brandingnya ya beda saja. Tapi gerbang Pancawaluya ini bertentangan nih Mas dengan Kemendikbud saat ini. Nah, saat ini ya, saya rasa tidak ya, karena Maksudnya gini, sebelumnya beberapa hari terakhir ini kan semua program-program usulan Kang Deddy, gagasan-gagasannya itu banyak yang mengkritik. oh terkesan bertentangan Ya, gitu ya. dari KPAI, Komnas, bahkan Kemendikbud sendiri belum berani berkomentar. Ya. Belum berani komentar lah Jadi dari gagasan Kang Deddy. persepsi. Jadi persepsi publik itu menganggap jangan-jangan gagasan Kang Deddy ini bertentangan dengan Kemendikbud saat ini. Gitu. Kalau menurut Mas Panji sendiri, kira-kira bertentangan ya? Oke, kita kaji deh berdasarkan kurikulum yang ada deh. Gitu kan, sebelumnya kan kita mengenal K13. K13, kurikulum Kurikulum 13. 2013. Kita masih mengenal tuh ada istilah KI, KD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Coba deh kita bedah. KI, kompetensi inti. Itu ada apa saja? Ada aspek spiritual, ya kan? Iman, bertakwa gitu kan. Terus ada aspek sosial yang mengarah ke kecerdasan emosional dan empati. Lalu ada aspek kognisi, pengetahuan, dan psikomotorik dan keterampilan. Nah, itu juga sebenarnya itu mengarah ke pendidikan holistik. Yang mana di poin-poin tadi kan kita perlu bahas tuh, perlu bedah cager. Bahwa cager itu kan maknanya sehat lahir batin. Jadi orang disekolahkan atau dididik itu kan yang paling utama itu harus punya kesiapan lahir batin dulu nih Kang Misbah. Nggak mungkin kalau lahir batinnya sakit lalu disekolahkan gitu kan. Nah, maka yang paling diutamakan dulu adalah sehat lahir batinnya dulu nih para siswa kita ini. Terus bager itu mengarah ke sikap ya, sikap yang baik. Lebih tidak punya empati, kecerdasan sosialnya tinggi, gitu kan. Terus apalagi benar itu punya integritas nih. Integritas itu mencakup ya kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Nah, terus pinter nih, menariknya poin pinternya di 4 misalnya. Kenapa? Ya karena hal-hal yang harus diutamakan itu tuh sebelum kognisi adalah hal-hal yang bersifat sosial dan empatinya dulu, gitu kan. Berarti pintar itu bukan hal utama. Bukan hal yang utama, meskipun harus ditunjang dengan kepintaran, ya kan. Tapi yang harus didahulukan adalah tadi tuh sehat, lalu cerdas emosional. Kalau bahasa itu tuh ya yang teologi IQ itu ya setelah emosional dan spiritual gitu kan. Nah baru nanti IQ-nya kan, intelijennya. Dan yang terakhir itu adalah singer nih. Kita dididik itu
punya karya apa sih, produk apa sih, lalu punya semangat juang untuk berproduksi tidak. Hmm, Nah, pada akhirnya itu sesuai dengan kurikulum baik yang K13 ataupun yang sekarang udah ganti ada CP, Merdeka. ATP, ya kan? Yang sebenarnya muaranya sama, ingin menerapkan pendidikan yang sifatnya itu holistik. Gitu. Jadi bukan hal yang baru dan bukan hal yang bertentangan. Ya, hanya kemasannya saja mungkin kan yang berbeda ya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, karena jam istirahat semakin habis, jadi Udah habis nih kayaknya nih. nggak bisa lama-lama ya. Ya. Lanjut lah Karena nanti. kalau jam istirahat kita buat tag, ntar kita masuk lagi dalam keadaan lapar. Jadi Nggak sehat jasmani rohani. ya tidak sesuai dengan gerbang Pancawalya. Ya. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Terima kasih. Mungkin itu jadi kesimpulannya bahwasanya gerbang Pancawalya ini bukan suatu konsep yang baru, tapi ternyata sudah dari zaman kolonial, dari gagasannya Raden Dewi Sartika, bahkan sebelum kolonial pun sudah dibahas ini dari zaman Aristoteles, filsafat Yunani, sahabat Islam juga tuh sama filsafat gitu Islam ya. juga, semua searah setujuan seperti halnya gerbang Pancawalya yang digagaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, terima kasih Mas Panji. Oke. Selamat beristirahat. Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.